Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ihsan Asari. Saya mahasiswa Prodi S1 Keperawatan Institut Kesehatan Yarsi Mataram. NIM saya 297 STC 23. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang trauma persalinan dengan judul besar trauma persalinan. Nah, trauma persalinan di sini ada jenis-jenisnya, kemudian ada risiko dan ada penanganannya. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, trauma persalinan. Baik, trauma persalinan adalah cedera atau gangguan yang dialami ibu dan bayi. Nah, selama proses persalinan, cedera ini dapat terjadi secara alami maupun akibat tindakan medis tertentu. Meskipun kejadian trauma lahir yang signifikan ini relatif jarang, sekitar 6 hingga 8 cedera per 1000 kelahiran hidup, resiko tetap ada, terutama pada bayi besar dan persalinan yang sulit atau cepat. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu jenis cedera jaringan lunak pada bayi baru lahir. Di sini dibagi dua. Yang pertama namanya subcutaneous fat necrosis. Apa sih subcutaneous fat necrosis ini? Subcutaneous fat necrosis adalah lesi yang muncul sebagai plak atau nodul keras di bawah kulit bayi. Biasanya subcutaneous fat necrosis ini ada pada minggu pertama kehidupan seorang bayi. Warna kulit bisa merah tua atau ungu, namun seringkali tampak normal. Lesi ini tidak berbahaya dan akan hilang dalam beberapa minggu hingga beberapa bulan tanpa pengobatan. Kemudian yang kedua namanya abrasionis dan lakerationis. Nah, abrasionis dan lakerationis ini terjadi akibat ekstraksi paksa dengan forceps atau operasi sesar darurat. Jadi bagi bayi-bayi yang dilakukan operasi sesar yang secara cepat untuk menunda mungkin kematian dan lain sebagainya, ini namanya itulah yang terjadi pada bayi tersebut, yaitu abrasionis dan lakerationis. Abrasi diobati dengan salep antibiotik, sedangkan luka robek yang dalam perlu dijahit dengan benang halus untuk mempercepat penyembuhan. Selanjutnya materi yang ketiga, yaitu torticollis dan tumor sternocleidomastoid. Di sini ada penyebabnya. Penyebabnya itu yang penyebab dari penyakit ini adalah kontroversial, bisa akibat trauma persalinan ataupun faktor intrauterin seperti posisi janin yang tertekan. Kemudian gejala-gejalanya di sini adanya muncul massa keras di otot sternocleidomastoid, kepala miring ke sisi tumor, dan wajah berputar ke arah berlawanan. Sering disertai plagiosepali dan asmetri wajah. Kemudian penanganannya di sini yaitu terapi fisik untuk meregangkan otot efektif. Nah, terapi fisik untuk meregangkan otot efektif pada 80% kasus. Jika tidak membaik dalam 6 bulan, tindakan bedah pemotongan otot diperlukan. Baik, selanjutnya ada cedera saraf perifer, yaitu disebut brachial plexus palsy dan phrenic nerve palsy. Sini yang pertama adalah brachial plexus palsy. Apa sih brachial plexus palsy ini? Yaitu sering terjadi pada bayi besar dengan distosia bahu atau persalinan suksa. Erbis palsy menyebabkan keterbatasan gerak bahu, sedangkan Klompex palsy mempengaruhi gerak pergelangan tangan dan genggaman. Penanganan utama adalah latihan dan sprinting dengan prognosis baik jika ada perbaikan dalam 2 minggu pertama. Kemudian yang kedua ada phrenic nerve palsy. Phrenic nerve palsy ini biasanya terjadi. Phrenic nerve palsy ini biasanya terjadi bersamaan dengan brachial palsy akibat peregangan saraf saat persalinan sulit. Gejala berupa kesulitan bernapas dan diafragma terangkat. Dan penanganannya ini bisa konservatif atau bedah jika gejala berat tidak membaik 2-3 minggu. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu cedera intratorasis. Yang dimana intratorasis ini ada hematotoraks, pneumotoraks, dan silototoraks. Hematotoraks, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu hematotoraks. Hematotoraks adalah penyakit ini jarang terjadi akibat trauma lahir. Biasanya terkait transfusi interuterin atau gangguan koagulasi. Penanganan utama adalah pemasangan selang dada dan koreksi koagulasi. Kemudian yang kedua ada
Pneumotoraks biasanya muncul setelah tindakan medis dan atau trauma lahir, ditangani dengan pemasangan selang dada atau selang dada untuk mengeluarkan udara dari rongga pleura. Kemudian yang ketiga adalah silototoraks. Nah, silototoraks ini terjadi akibat tekanan saat lahir dan kelemahan bawaan pada ductus thoracikus. Nah, ductus thoracikus penanganan awal dengan pemasangan selang dada juga dan nutrisi parenteral. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada cedera esofagus dan perforasi spontan. Nah, di sini apa sih cedera esofagus dan perforasi spontan? Nah, sekarang perforasi esofagus. Perforasi esofagus biasanya muncul dengan sesak napas pada hari pertama atau kedua kehidupan. Radiografi menunjukkan pneumotoraks kanan dan kontras air laut mengungkapkan perforasi. Kemudian penyebabnya apa sih? Nah, penyebabnya di sini adalah spasme otot cricopharyngeus atau tekanan tinggi saat muntah serta tekanan kompres saat lahir. Soalnya yang ketiga itu penanganannya. Penanganannya itu yaitu segera dilakukan toraktomi dengan penutupan perforasi dan drainase dada serta dukungan nutrisi parenteral. Baik, selanjutnya ada cedera intraabdominal, hemoperitoneum dan cedera hati. Nah, apa sih hemoperitoneum ini? Jadi hemoperitoneum ini dicurigai pada bayi pucat dengan perut membuncit dan anemia. Sering terjadi pada bayi besar dengan persalinan sulit atau aspiksia. Kemudian selanjutnya ada cedera hati. Nah, cedera hati ini hematoma subkapsular adalah bentuk dari cedera hati. Jadi salah satunya bentuk cedera hati itu yaitu hematoma subkapsular. Jadi cedera hati ini yang paling umum, gejalanya itu bisa muncul hingga seminggu setelah lahir, termasuk penurunan nafsu makan dan anemia progresif. Penanganannya meliputi resusitasi cepat, koreksi koagulasi, dan pembedahan jika perlu. Kemudian selanjutnya ini ada cedera kelenjar adrenal dan limpa. Cedera adrenal. Nah, cedera adrenal ini sering terjadi pada bayi besar dan persalinan sulit. Biasanya unilateral di sisi kanan. Gejala bervariasi dari nafsu makan buruk hingga shock dan insufisiensi adrenal. Nah, penanganannya tergantung tingkat perdarahan, mulai dari observasi hingga operasi dan adrenalektomi. Kemudian yang kedua yaitu cedera limpa. Nah, cedera limpa ini jarang terjadi karena posisi limpa itu terlindungi. Nah, gejala ini mirip cedera hati dengan massa di perut kiri atas. Nah, jika stabil pengobatan konservatif dilakukan. Tapi jika perdarahannya itu berlanjut, diperlukan transfusi dan pembedahan dengan upaya penyelamatan limpa. Baik, akhirnya kita bisa masuk ke materi yang terakhir. Materi terakhir ini adalah pneumoperitoneum dan penanganannya. Nah, yang pertama itu ada definisi dan penyebab. Pneumoperitoneum adalah adanya udara di rongga peritoneum. Jarang langsung akibat trauma lahir, tapi terjadi karena iskemi usus pada bayi aspiksia. Kemudian apa sih gejala dan diagnosanya? Nah, gejala dan diagnosa pneumoperitoneum ini yaitu ditandai dengan perut membuncit dan muntah. Nah, diagnosis yang ditegakkan dengan radiografi usus terutama posisi lateral kiri. Kemudian yang terakhir itu ada penanganannya. Nah, penanganannya itu yaitu resusitasi cepat dan laparotomi sesuai temuan. Preporasi lambung dan usus ditangani dengan penutupan atau reseksi. Dan anastomosis. Baik, sekian dari saya untuk materi trauma persalinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.